Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, yaitu di Nasan 239. Kali ini saya akan mencoba mempresentasikan suatu materi, yaitu tentang keamanan jaringan. Nah, langsung aja kita ke materinya. Yaitu langsung aja di sini ada keamanan jaringan. Nah, pokok pembahasan kita kali ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama yaitu pengenalan keamanan jaringan. Kedua, perkembangan keamanan jaringan. Ketiga, sistem keamanan jaringan. Keempat, keamanan jaringan berbasis biometrics. Dan yang terakhir yaitu keamanan jaringan nirkabel. Oke, langsung aja ke pengenalan keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah yang disebut penyusup untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung ataupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Nah, faktor-faktor penyebab resiko dalam jaringan komputer yaitu ada 4. Yang pertama, kelemahan manusia, yaitu human error. Yang kedua, kelemahan perangkat keras komputer. Ketiga, kelemahan sistem operasi jaringan. Dan yang keempat, kelemahan sistem jaringan komunikasi. Nah, ancaman dari jaringan komputer yaitu fisik, pencurian perangkat keras komputer atau perangkat jaringan, kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, ada wiretapping atau proses pengambilan data yang ditransmisikan pada saluran kabel komunikasi. Sedangkan logiknya yaitu kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi, yaitu berupa virus atau sniffing. Nah, lanjut ke poin kedua, yaitu perkembangan keamanan jaringan. Perkembangan dunia komputer atau internet pada saat ini telah mencapai suatu tahap yang begitu cepat sehingga tidak mengherankan apabila di setiap sudut kota banyak ditemukan tempat-tempat yang menyajikan berbagai jasa pelayanan internet. Data tentang internet tahun 1998 menyebutkan bahwa email telah dapat dikirim ke 150 negara lebih di dunia ini. Transfer file, VTF, FTP dapat menjangkau ke seratusan negara, dan pengguna di seluruh dunia pun diperkirakan telah sampai 60 jutaan orang atau 5% dari jumlah total seluruh penduduk dunia. Kemudian, berdasarkan data tahun 1999, pengguna internet di seluruh dunia hingga Mei 1999 sudah mencapai 163 juta orang. Wow, luar biasa ya, untuk perkembangannya sangat pesat sekali untuk dunia komputer atau internet ini. Nah, namun keindahan internet tidak seindah namanya yang dijanjikan, dapat memberikan berbagai informasi yang ada di belahan dunia manapun. Karena sebagai kejahatan yang ada di kehidupan nyata ternyata lebih banyak ditemukan di dunia internet. Kejahatan di internet ini populer dengan nama cybercrime. Nah, kejahatan yang terjadi dapat berupa pencurian data, akses terhadap jaringan internal, perubahan terhadap data-data penting, pencurian informasi, dan berujung pada penjualan informasi. Nah, dan kejahatan ini ya sudah banyak terjadi di kalangan kita semua. Mungkin sobat-sobat sendiri pernah mengalaminya, entah itu pencurian terhadap data atau perubahan terhadap data-data yang penting. Nah, lanjut poin ketiga, yaitu sistem keamanan jaringan. Macam-macam keamanan data jaringan komputer. Untuk menjaga keamanan data-data pada saat data tersebut dikirim dan pada saat data tersebut telah disimpan di jaringan komputer, maka dikembangkan beberapa teknik pengamanan data. Berikut ini beberapa teknik pengamanan data yang ada pada saat ini. Nah, yaitu ada enkripsi, ada firewall, ada secure socket layer atau SSL. Nah, enkripsi ini biasanya berhubungan dengan kriptografi ya kalau nggak salah tuh, yaitu adalah sebuah proses yang melakukan perubahan sebuah kode dari yang bisa dimengerti menjadi sebuah kode yang tidak bisa dimengerti, tidak terbaca. Enkripsi juga dapat diartikan sebagai kode atau cipher. Cipher ini kalau nggak salah tuh di kriptografi ada beberapa cipher teman-teman. Di situ ada ya mungkin ada yang pernah belajar kriptografi, yaitu ada cipher Caesar, ada cipher ROT, dan banyak lagi deh pokoknya. Nah, lanjut
yaitu yang kedua, firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Nah, selanjutnya ada secure Secure Layer atau SSL adalah suatu bentuk penyandian data sehingga informasi rahasia seperti nomor kartu kredit atau kontrol autentikasinya tidak dapat dibaca atau diakses oleh pihak lain selain pemiliknya dan server pemilik service. Nah, kita masuk keamanan jaringan berbasis biometrik. Perangkat biometrik mengenali orang dari ciri-ciri fisiknya, misalkan dengan sidik jari, sidik telapak tangan, pengenalan wajah, pengenalan retina, pengenalan suara, dan lain-lain. Ciri-ciri fisik tersebut bersifat unik satu dengan yang lainnya. Macam-macam keamanan sistem biometrik diantaranya, yaitu pengamanan dengan sidik jari, dapat digunakan sebagai sarana keamanan komputer karena memiliki ciri-ciri yang unik. Setiap manusia memilikinya dan selalu ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Pengamanan dengan telapak tangan. Sistem ini bekerja atas dasar prinsip keunikan pembuluh darah telapak tangan tiap-tiap individu. Bahkan pada kembar siam sekalipun, sistem memiliki sensor yang mampu mengenali pola telapak tangan seseorang selama hemoglobin deoksidase sel darah merah dengan aktif mengaliri pembuluh darah. Dengan kata lain, hanya telapak tangan orang yang masih hidup yang dapat dideteksi. Pengamanan dengan pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah sebagai kunci password menggunakan enkripsi seseorang yang tanpa dibuat-buat atau dramatis, atau dengan kata lain relation patch. Ini sudah diterapkan sih ke beberapa Android ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah mempunyai handphone atau Android yang sudah menggunakan pengamanannya itu dengan pengenalan wajah dan juga ada sidik jari ya, seperti itu. Lanjut, pengamanan dengan retina, salah satu bagian tubuh manusia yang bersifat unik dan bisa dijadikan sebagai media pengamanan adalah iris atau selaput pelangi pada mata manusia. Letak selaput pelangi ini berada antara kornea dan lensa mata. Selaput pelangi ini sendiri akan terlihat oleh mata telanjang dari luar mata dan memiliki pola tertentu. Nah, langsung kita masuk ke keamanan jaringan nirkabel. Nah, jadi jaringan nirkabel atau yang sering disebut dengan wireless adalah jaringan tanpa kabel yang merupakan suatu solusi terhadap komunikasi yang tidak bisa dilakukan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Misalnya, orang yang ingin mendapat informasi atau melakukan komunikasi walaupun sedang berada di atas mobil atau pesawat terbang, maka mutlak jaringan tanpa kabel diperlukan karena koneksi kabel tidaklah mungkin dibuat dalam mobil atau pesawat. Adapun dari keamanan ini mempunyai sebuah kelebihan serta kelemahan sebagai berikut. Nah, kelebihannya yaitu mudah di-set atau setup atau install, terasa sangat nyaman terutama jika kita menginginkan agar bisa berjalan-jalan keliling rumah atau kantor dengan komputer portable tetapi tetap mengakses jaringan internet. Memberikan kecepatan akses yang lebih cepat dibandingkan dengan jaringan yang menggunakan kabel. Nah, ini kelemahannya yaitu bergantung pada gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada Wi-Fi. Hal ini menyebabkan berbagai hal dimungkinkan terjadi pada lapisan fisik, antara lain yaitu interception atau penyadapan. Nah, cara menggunakan keamanan jaringan kabel diantaranya yaitu memakai enkripsi, gunakan enkripsi yang kuat, ganti default password administrator, matikan SSID broadcasting-nya, matikan WAP saat tidak dipakai. Nah, mungkin itu saja teman-teman presentasi dari saya yaitu tentang keamanan jaringan ya. Jadi kesimpulannya keamanan jaringan ini sebenarnya sangatlah penting, apalagi untuk teman-teman yang sedang bekerja di sebuah perusahaan dan bekerja di bagian memegang data-data penting, entah itu invoice, entah itu data-data pegawai, entah dari nomor NIK, dari nomor karyawan dan juga yang lain-lainnya, atau bahkan teman-teman di bagian finance atau keuangan, yaitu dengan memegang misalkan rekening perusahaan. Nah, itu kan
sungguh luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ya keamanan jaringan ini ya sebenarnya ya harus perlu diterapkan, yaitu apalagi di dunia perusahaan ya, maupun di pribadi juga harus kita terapkan keamanan jaringannya, yaitu entah kita menggunakan keamanannya yang tadi yang kita jelaskan, entah dari telapak tangan, sidik jari, wajah, dan lain-lain. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah, saya Nasan, mohon maaf yang seluas-luasnya, dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.